Saya penikmat hip hop, tapi setelah mencoba memang tidak bisa nge-rap. Nah itu nanti kamu tanya lah, bisa tanya menurut Bang Igor Apa tuh? baseline-nya tuh apa? Betul. Ya. Baseline untuk Untuk orang bisa dibilang, oh lu bisa nge-rap nih gitu. Lu bisa nge-rap. Iya. Iya. Coki penasaran tuh. Iya betul. Karena dia mencoba dan dia merasa jelek gitu. Anyway, ini udah mulai kan? Udah. Anyway, kita emang mulainya kayak gitu, nggak ada Oke, opening. oke, oke. Enggak apa-apa, bagus. Langsung. Anyway, ini ada fun fact. Ini Bang Igor tuh pernah ngajarin Dustin nge-rap. Dustin Batuk. Dustin Batuk. Let's go. Let's go. Dan surprisingly nggak seburuk itu ternyata. Oh tapi aku tahu Dustin memang suka dengerin hip hop kan. Oke. Iya, dia suka dengerin hip hop. Nah, oke, pertanyaan gua, ada nggak hal tertentu untuk jadi bare minimum orang bisa bisa nge-rap? Kita nggak ngomong jago dulu ya. Dia bisa nge-rap tuh bare minimumnya apa, Bang? Standar kompetensi. Standar Menurut kompetensi. gue, Tifatul Sembiring juga bisa nge-rap. Kan dia berpantun. Oke. Betul. Itu udah nge-rap. Oh, rhyming. Itu berarti bisa rhyming ya, Iya, rhyming. perkara bagus ukuran industri atau bagus ukuran artistik kan lu nggak tanya. Oke. Nah. Nge-rap apa enggak? Ya udah nge-rap, itu udah nge-rap. Berima rap itu kan Yes. Oke. lu bermain dengan pantun, Oke. belakangnya sama, puisi. Oke. Oh. Tapi lu sampaikan biasanya kalau outputnya karya kreatif ya lu outputnya adalah lu sampaikan itu sinkron dengan beat. Yes. Nah, Oh. itulah maksudnya orang rap tuh kayak gitu. Iya, iya, nah, ada musiknya. Iya. Kalau bisa rhyming tapi offbeat gimana bang? Gak apa-apa juga, ada juga kok genre hip hop yang offbeat. Offbeat. Ada juga. Oh, gue baru tahu lagi ada, Bang. Jadi kayak nge-rapnya tuh kayak nggak on beat banget. Tapi ada juga peminatnya. Ada sih. Kalau swing gitu ada sih dari Iya. dulu banyak. Tapi yang beneran offbeat nih bang. Ini kemana ini kemana? Itu gue ngomong Tifatul Sembiring, orang tahu nggak sih Tifatul Sembiring sekarang yang anak sekarang? Harusnya tahu ya. Dulu beliau pernah jadi, kita kasih konteks aja. Dulu Iya. beliau pernah jadi Keminfo. Keminfo. Iya. Betul ya? Menkominfo. Menkominfo. Sebelum zaman pejabat-pejabat suka berpantun, Betul. dia rajin Beliau berpantun duluan. dulu di Beliau duluan. Twitter. Iya. Ya kan? Iya, iya. Dan pada masanya kayak dia inilah ya, newsmaker lah ya. Newsmaker. Newsmaker. Gue tuh pengen nanya ini dan gue penasaran soal ini. Kita buka dari sini aja dulu, Bang. Soal ini di perspektif pribadi lo ya. Oke. Kalau gue kan lahir tahun 88. Jadi Kita beda 5 tahun, gue 83. Oh ya, berarti Orang-orang muda, bang. Barang ketahuan, Alias- udah alias- ketahuan dari referensinya Tifatul Sembiring tuh. udah. Pokoknya tembok Berlin belum jatuh kita udah lahir ya. Apa beda dikit. Aku juga 91. Jadi nggak 91. jauh, nggak jauh. Sehingga akhirnya gua itu pertama kali tahu hip hop yang konteksnya luar negeri itu yang gangster rap, Bang. Siapa Cok? Ya, 50 50 Cent. Cent, salah satunya Snoop Dogg yang lama, Ya. Dr. Desain Dre. itu 2000-an lah. dia. Yes. Snoop Dogg, Dr. Dre dari 90-an udah. Betul. Terus NWA dan semua yang ada di sana. Zaman-zamannya Suge Knight. Sugar Knight ya. Ya, terus kayak Vanilla Ice gue tahu malah ada Death Row. waktu. Iya, Death Row Records, Vanilla Ice. Death Row, ya. ya. Iya, Death Death Row. Row sih itu literally Death Row, cuy. Orang-orang di Death Row Jujur tuh seram. kayaknya semuanya ada pistol ya di sini. Anyway, gua kan diperkenalkannya dengan culture hip hop yang seperti itu. Versi kayak gitu ya. Versinya seperti itu. Dan gua kan orang awam, Bang. Ya. Sehingga culture beef-nya juga waktu itu tuh selalu sekeras itu. Ya. Kalau kita berbicara mengenai beef kan. Di fase itu kamu merasa dirimu black nggak, Cok? Enggak, gue merasa diri gue kayak gue beruntung hanya menikmati hip hop bukan pelakunya. Oke. Karena cost-nya bisa nyawa lo waktu itu. Kalau di luar negeri. Di luar negeri, ya. Kalau di luar negeri ada East Coast, West Coast dengan segala yang seperti itu kan. Yang gue tahu juga ada beefnya yang paling terkenal pada waktu itu ada beefnya Jay-Z sama Nas. Eminem sama Benzino. Aduh. Terus yang which is Benzino sekarang ya jadi orang aneh aja sekarang. Tapi Jay-Z seru sih. Jay-Z juga seru. Oke. Nah, pertanyaan gua. Menurut lo di era sekarang beef terbesar yang kita tahu terakhir ini kan Kendrick Kendrick dan sama Drake. Gue ada 2 pertanyaan, Bang. Pertanyaan pertama, menurut lo secara pribadi culture beef atau saling ngediss satu sama lain ini masih relevan gak untuk culture hip hop sampai sekarang? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan lo saat J. Cole bail out di tengah-tengah
beef yang terjadi. Pakai minta maaf lagi. Minta maaf lagi. Yang which is kayaknya rapper minta maaf saya baru pertama kali Tapi denger. J. Cole positif man orangnya, positif. Ya tapi makanya gue pengen tanya sama lo. Gue kasih tanggapan J. Cole dulu ya. Iya. Menurut gue itu smart move karena Ya. lu berkarya, begitu lu sampai umur tertentu lu akan mulai mempertanyakan jalan hidup lu berkarya itu lu meninggalkan legacy apa gitu. Interesting. Apakah lu menambahkan bumbu yang bikin orang makin ribet, karena gue yakin J. Cole udah ngelihat apa yang terjadi di tahun 90-an antara Tupac sama Biggie. Yes. Oh sure. Harganya nyawa. Nyawa. Mau sampai berapa jauh kalau dibawa ke zaman sekarang, di zaman sekarang masalah udah makin banyak. Yes. Yeah. Kita ngelihat idola-idola kita serang-serangan sampai ada pihak lain yang bukan rapper antar rappernya Yeah. berseteru, Yes. malah fans sama fans yang berseteru. Yes. Ya. Menurut gue J. Cole cukup dewasa untuk ngelihat bahwa I don't think direction dari culture ini dia mau bawa ke situ. Oh, terlepas dari backlash yang dia terima ya. Again backlash, emang backlashnya apa? Lo kan udah ngerasain, coba di sosmed. Iya. Yes. Itu semua cuma Ceng-cengin di orang sosmed. doang sih. Betul. Ya. Kita di sini yang ngelihat apa yang terjadi. 3 orang yang lo sebut tadi, Kendrick, Drake, sama J. Cole, semua masing-masing masih make money Yes. dengan caranya masing-masing, masih hidup. Iya. Jadi menurut gue Smart move ya. J. Cole bukan cuma smart move, I think it's a wise move juga. Yeah. Lalu kita mau push forward culture hip hop yang kita bilang culture ini yang kita suka ini ke arah yang mana? Akankah ini jadi solusi, jadi output positif supaya kita bisa berkarya, ninggalin legacy yang baik, atau kita mau bawa ini makin parah dan balik ke zaman dimana gara-gara lagu orang mati? Iya. Jadi gue sih senang apa yang J. Cole bikin. Tapi gimana bang? Cara lu define legacy yang baik gitu? Interesting. Cara legacy yang baik adalah ya kadang-kadang bukan cuma dari lagu, tapi memang keputusan manuver orang kreatif ini dalam menghadapi apa yang dihadapkan ke dia. Kadang-kadang bukan cuma dari output karya, tapi juga dari karakter kita. Cara kita menghadapi masalah, cara kita memandang sebuah masalah, itu juga bisa jadi legacy yang baik. Oke. Itu tadi pertanyaan lo soal J. Cole. Yes. Yang Tadi pertanyaan yang sebelumnya adalah soal Kendrick dan Drake. Iya. Culture beef ya. Kultur beef dulu. Masih relevan nggak buat Iya. hip hop? Dan lu sebenarnya gimana pandangan pribadi lu ngeliat culture beef yang saling ngediss satu sama lain? Menurut lu ada batasnya nggak di mana udah too much? Karena gue sama Dea sempet ngobrol. Beef ini kan saling ngediss satu sama lain ini kan menurut gue ada yang entertaining kalau itu masih lucu-lucuan kayak freestyle gitu lucu-lucuan. Tapi kadang kan udah borderline fitnah kan bang. Ada beberapa hal yang kita sekarang kan. Aduh. Sekarang reputasinya Drake kan anaknya di mana-mana gara-gara Iya. Not Like Us. Dan basically Not Like Us itu agak rasis loh. Sebenarnya yang gue pahami si Kendrick bilang Drake itu half white. Makanya Not Like Us tuh bukan seperti kita. Sama ini sih dituduh pedo juga kan itu. Oh itu juga. Nah, kalau minor. Kalau lo gimana? Oke, kalau dari sudut pandang industri, kalau lu punya nama cukup besar dan lu punya beef dengan sesama rapper yang namanya cukup besar, dua-duanya make money. Man. Yes, generate attention ya. Jadi itu kan pernah terjadi 50 Cent sama Kanye West. Yes. Itu juga pernah. Iya. Yang terjadi apa saat waktu mereka kayak gitu, dua-duanya salesnya meroket. Mesin uang. Dua-dua salesnya meroket. Jadi sayang sekali kalau kita sebagai pendengar aktif sakit hati, aktif kesel sama teman yang suka artis siapa. Kita mempermasalahkan ini padahal mereka berdua sama-sama Dapat make duit. money. Iya. I think ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting menurut gue dibanding itu. Terus kalau misalnya mereka bilang, tapi kan culture-nya memang begitu. Mungkin kalau memang lu pengen ada bukan perseteruan ya, tapi memang ada kompetisi, kompetisi yang fair antara rapper. Kita nggak ngomong rapper yang udah established, yang memang cara cari cuannya itu udah bercabang kemana-mana kayak Kendrick sama Drake. Kita ngomong rapper pada umumnya. Ya lu battle aja. Kalau lu memang mencari supremasi, tetapkan waktu seorang rapper dengan seorang rapper. Dan kalau memang lu ada problem yang benar-benar spesifik nih, masalah lu sama ini, lu mau selesaikan, daripada kirim-kiriman lagu, rap battle aja. Itu langsung di situ ya, selesai ya. Iya. Like. Culture rap battle tuh masih di kita tuh ada gak sih? Masih dan Ada sempat naik sebetulnya. lagi. Ada beberapa yang bikin. Ya. Cuma kan beda antara memang lu rap battle
Karena memang lu ada isu yang lu angkat. Hmm. Atau memang rap battle karena ini kompetisi. Kompetisi ya. Kalau kompetisi kan sepemahaman gue adalah no hard feelings. Ya. Apa yang ada di atas panggung, lo bilang di mic, Sure. itu memang it's spur of Part the of moment the lah, show. part of the show. Walaupun yang nggak bisa dipastikan juga ya. Ya, jangan baper lah. Iya, maksud gua. tetap aja memanjang sebagian kan. Iya, jangan baper. Gue pun pernah diserang lumayan banyak. Ya. Zaman dulu awal-awal diserang, gue nggak bales. Biasanya gue bikin lagu, tapi bukan buat nyerang mereka, lebih kayak oh gue diginin. Akhirnya gue bikin lagu. Orang tahu lagu Saikoji Jalan Panjang. Ya. Itu ada 2 versi. Versi yang lebih banyak orang tahu itu udah aransemennya udah lebih bagus lah. Ya. Versi yang awalnya itu lu bisa denger Jalan Panjang, caranya ya di YouTube Saikoji Jalan Panjang yang 2008. Itu di depannya ada potongan 3 lagu diss track ke gua masukin sebelum lagu Jalan Panjangnya. Jadi gua nggak ngebales mereka, tapi gue lebih kayak oke, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Oke. Itu gue ekspresin ke situ. Nah itu gue membalas orang yang memang setelah gue cari tahu emang mereka pengen perhatian aja. Iya. Oke. Tapi pernah juga memang di scene hip hop juga ada juga yang memang berdasarkan sesuatu yang terjadi di skena hip hop waktu itu 2018 atau 2019 gue dibawa, ya gue balas juga. Tapi gue balasnya juga cara gue ngebalas itu gue nggak perlu ngebalas dengan atau profanity atau cara yang menjatuhkan dengan kata-kata. Gue lebih suka bermain dengan rhyme, gue lebih suka bermain dengan Nice. kata-kata. Jadi lebih seru. Karena menurut gue kalau gue emosi dan gue balasnya dengan kata-kata yang cuman maki doang atau yang nyerang secara fisik, menurut gue itu respon Chip ya. iya sayang gitu. Iya. Lo bisa selalu membalas dengan Crafting lo nggak terlihat di situ ya, Iya. as a rapper ya. crafting Apalagi- lo, cara balasnya ya multisyllable. Yes. Lu bikin metafora, lu bikin pengandaian, Multisyllable. lu Kasih, terus kasih yang lebih canggih. produce sendiri, gue bikin musiknya sendiri, gue upload sendiri. Jadi ada beef yang menurut gue Iya. kalau memang is based on sebuah isu yang memang lu mau angkat karena memang ada isu yang penting Ya. yang menyangkut perspektif orang terhadap hip hop secara umum. Ya. I think it's fun. I see. Karena buat gue itu memicu kreativitas gue untuk kayak wah seru nih kita bahas yuk. Lo bisa kasih contoh nggak yang menurut lo secara pribadi beef yang lo menikmati fun, yang di luar negeri gitu misalnya, atau yang di Indonesia, yang menurut lo balas-balasannya fun gitu, dan dua-duanya juga oke, kejar catch up-nya tuh Gue juga. suka yang happy ending. Misalnya Jay-Z sama Nas. Ya. Oh, Terus collab tuh setelah. Iya. Jay-Z. Nah. Jadi balas-balasan misalnya kalau misalnya lo tahu salah satu yang gue suka tuh bentuknya Nas itu bikin lagu judulnya Ether. Ya Ether. Dia pakai flow-nya Jay-Z Ether, yes. di lagu Ether. Itu keren tuh. Ya. Itu dan gue nggak tahu nih yang nonton nih segitu dalamnya apa. Nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. Kita Tapi gas lu aja cari-cari pokoknya. aja lah. Iya, iya. Ethernya Nas itu. Iya. Iya. ETHER tulisannya teman-teman. Iya. Dan by the end of the problem mereka satu panggung dan mereka tunjukin bahwa Iya. lihat di hadapan hip hop, di hadapan industri, di hadapan pelaku hip hop, di hadapan culture hip hop, kita bisa satu panggung dan kita bisa pegangan tangan bareng-bareng. Nah Yes. itu gue seneng. Oh. But again, itu Nas dan Jay-Z. Nas man dan Hova gitu kayak Dan memang levelnya. Gue seneng banget karena menurut gue Nas tuh keren karena sampai hari ini Iya. Jay-Z udah jarang ngeluarin karya walaupun masih sempat ya. Betul. Nas tuh masih produktif. Yes. Betul. Cita-cita gue adalah gue lihat apa yang Nas bikin kayak gila nih orang. Dan dia nggak malu untuk berpasangan dengan produser-produser muda. Yes. Longevity-nya gila ya. Iya. Iya betul. Dari orang yang start sangat muda Ya. sampai sekarang. Wow. Karena kayaknya kan kalau Jay-Z kan fokus ke bisnis sekarang dia. Iya. Dia karena udah jadi bilioner. Kan harus Illuminati dia kan. Harus aduh lucu banget. Itu masih bahas gitu-gitu gak sih di sini? Enggak apa-apa, nah masukin aja bang. Gue juga nggak tahu itu kan cuma bahasa. Betul, bahasa betul. sosmed aja. Betul. Dan istrinya Beyonce lagi kan. Susah. Tapi jujur aku lihat rambut baru Jay-Z itu lucu sih. Kayak nggak cocok di dia gitu. Kalau gua, beef yang gua nikmati itu walaupun tidak pernah sampai ke bentuk karya konkret dalam bentuk hip hop ya bang. Itu bagaimana 50 Cent nge-troll Jay-Z itu gue suka banget. Oh gitu. Di 50 Cent sosmed emang suka nih. nge-troll. Iya. Emang Wah 50 itu nggak ada lawannya 50 sebagai Cent tuh susah diajak beef tau gak? Karena begitu dia make money, Iya. dia tuh kayaknya pegang kuncian semua orang. Iya. Bang anjing sih tuh orang. Parah sih emang dia. Nah itu bertahun-tahun nge-troll Didi. Iya. Terus- Tiba-tiba bikin. Iya. Dokumenter. Gila sih. Jadi hati-hati lah sama 50 Cent. Jangan pernah ngutang sama 50 Cent.
I need my money Monday katanya. Ditembaknya nggak mati tuh orang. Tapi balik lagi bang, tadi lu ngomongin craftsmanship ya. Ini topik favoritku sebenarnya kalau ngomongin rap. Tadi lu ngomongin kalau ada yang serang terus lu balas dengan cara nunjukin yang lebih kompleks, main multi-syllable rhyme segala macam. Nah di Indonesia sebenarnya ada semacam perbedaan kubu ya antara yang menganggap multi-syllable dan teknik dan bars yang bagus sebagai the legacy of rap yang harus ada, harus dirawat, dan kubu yang nganggap alah rima nursery juga nggak apa-apa, yang penting pesannya nyampe. Nah kalau buat lu gimana bang? Karena lu juga kan punya pesan, tapi lu juga orang yang punya record memperhatikan craftsmanship dengan serius gitu. Ya gue sadar memang lagu-lagu gue yang orang tahu ya memang easy listening semua. Gue masih simpel itu. Tapi dia punya loh kayak seri di YouTube-nya ngajarin orang gimana caranya bikin multisyllabic rhyme. Multisyllabic itu susah Dan banget. banyak karya yang gue taruh di YouTube. Ya. Paling gampang adalah kalau misalnya lu nonton podcast ini, lu buka YouTube Psychoji, lu mesti dig deep. Ada banyak karya-karya yang nggak terlalu naik ke permukaan, tapi mungkin orang-orang yang suka tema-tema yang lebih kritis, tema-tema yang lebih dalam ada di situ. Cuman memang gue orangnya nggak gue push ke depan. Kalau lo cari, lo gali soal gue, lo akan temukan. Tapi kalau misalnya lo tahu gue cuma online, soal gitu lo jomblo, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Jadi lo nanya perspektif gue, I think semua tipe makanan kuliner ada audiensnya. Daripada lu permasalahkan mana yang bener apa enggak, semua ada marketnya. Dan sebagai koki, lu ngerasa dari lu koki yang masak semua makanan nih bang? Iya gue masak semua aja sih. Koki Solaria. Koki Solaria. Tempat makan joki. Betul, enak loh. Solaria suka loh gua. Nasi gorengnya. Ya maksudnya besok Solaria, nanti kalau misalnya logo Solaria harganya segini nih. Ini baru tes aja. Besok ambil makan kue tiaw gitu. Tapi menurut lu gimana dengan orang yang mengatakan bahwa kalau lo mau laku banget karya lo, terutama konteksnya hip hop, lo harus menyederhanakan, Harus dumbing down. Yes, lo harus menyederhanakan skimnya, apa namanya, kayak barnya, untuk jadi trade off laku itu, trade offnya easy listening itu lah technicalnya. Lo setuju nggak dengan itu? Iya, karena menurut gue tipis antara ego dan idealisme. Menarik. Ya kan? Menarik. Yang lu bilang idealisme itu hati-hati, karena itu bisa aja jadi ego. Karena lu ngerasa lu tumbuh besarnya dengar hip hop dengan abang-abangan yang mengarahkan bahwa hip hop tuh harus begini doang. Sementara by the end of the day, nanti kalau misalnya ada yang make money dengan gaya yang lebih gampang didengar, ya jangan komplain. Karena itu caranya mereka berkarya gitu. Gue sih ngelihatnya bukan mana yang lebih baik, itu tadi yang gue bilang. Balik lagi, semua style tuh pasti ada. Lu pengen makan apa? Ada audiensnya, lu lagi pengen makan apa. Dan kalau lu komplain soal, tapi yang naik ini, apa yang lu lakukan untuk artis yang lu rasa bagus dikenal sama orang? Tapi lo bisa sampai ada di titik perspektif ini tuh perjalanannya gimana bang? Karena menurut gua kan nggak semua pembuat karya itu punya pandangan yang seluas elu. Karena gua ngerasa, mungkin gua nggak tahu apakah ini kata-kata yang tepat ya. Di setiap skena tuh ada gatekeepernya. Kenapa lu tidak terjebak ke dalam sebuah mindset yang menjadi gatekeeper? Itu perjalanannya gimana bang? Apakah dulu sempat ada di fase gatekeeper, atau ada sesuatu yang bikin akhirnya lu bisa ngelihat luas banget gitu? Kayak tadi kan ya, kayak koki Solaria gitu. Lo masuk apa aja? Itu kan apakah itu memang dari dulu lo stance udah seperti itu, atau emang lo pernah ada fase? Ada proses ya? Iya, ada proses. Kira-kira apa bang yang bisa bikin lu luas kayak gini? Waktu gue tahun 2000-an awal mulai kecemplung di hip hop, pengalaman gue dengan abang-abangan gue, banyak yang memang, bukan banyak, ada beberapa yang memang kayak langsung kayak garis keras bahwa hip hop tuh harus begini, hip hop tuh harus begitu. Tapi somehow gue ngelihat kayak, kok mereka nggak bahagia gitu ya? Itu satu. Gak bahagia gimana tuh bang? Dalam artian kayak bitter terus gitu. Oh I see, kayak Eminem belakangan ini. Gue nggak perlu sebut nama lah. Orangnya bitter gitu. Jadi tiap ada yang berkarya diomongin gitu, harusnya nggak gitu tuh. Dan suka banget ngomong kayak zaman gue dulu, zaman gue gini. Sementara yang rajin berbagi
itu biasanya lebih happy. I see, menarik, interesting. Salah satu orang yang sangat banget happy itu untuk share sama gue itu, lu pernah tahu lagu Mati Lampu Mati Lampu Mati Lampu? Ya, Itu apa nama grupnya Paperclip. Ya. Almarhum Budi Paperclip itu termasuk salah satu orang baik. Dia yang ngasih tahu gue ada program untuk bikin musik namanya Fruity Loops dulu. Sekarang namanya FL Studio. DAW-nya ya. Dia berbagi gitu, dan gue ngeliat dia orangnya dulu kayak happy gitu. Jadi gue ngeliat kayak, kok gue ngeliat orang yang share, yang nggak gatekeep tuh kayaknya lebih menyenangkan. Sharing is caring, man. Oh, itu perspektif bagus nih ya. Itu perspektif yang ya balik lagi, misalnya andai kata sekarang ada yang masih mempermasalahkan, ya lu bisa cek, moga-moga bukan karena orangnya memang ya. ada bitternya atau ada kayak ada kepahitannya kayak gitu. nggak pernah pecah telur, tapi ngelihat yang muda-muda tiba pecah telur kayak Iya. nggak terima ya. Padahal tinggal lu support aja genre yang lu suka, terkuat, bikin ini atau buatlah sebuah konten edukasi yang kenapa ini menurut lo matter, instead of lu cuma ngomongin orang. I see. Ya, tapi memang penting sih ya menyadari bahwa personal taste kita tuh nggak harus jadi patokan semua orang gitu ya. Iya, lagian siapa juga yang bilang bahwa hip hop harus begini dan begitu. Sekarang gue tanya gitu, misalnya dalam perspektif lo ngerasa ada yang bilang hip hop tuh begini, begitu. Kita tarik garis aja sekarang yang misalnya ngerasa bahwa hip hop yang beneran tuh hip hop 90-an. Iya. Di bukunya Jeff Chang, JEFFCHANG. Dia jurnalis yang nulis dokumentasin soal hip hop. Judul bukunya Can't Stop Won't Stop, lu bisa cari. Dia membahas ada momennya di mana rapper-rapper yang sekarang dibilang hip hop 90-an yang katanya underground, itu pada zamannya waktu berkarya itu juga dikritik sama generasi sebelumnya tahun 80-an. Karena mereka ngerasa 80-an hip hop itu kayak semacam transisi dari musik yang apa ya, bright, yang happy. Iya. Run DMC. Ya, betul. Dulu ada Sugar Hill Gang. Betul. Masih ada hip Rappers hop, Delight ya. the hip, Iya, the hop, betul. the hip hop, we can't stop. Itu lagunya lagu kayak nongkrong sama teman, Hype-in, iya. happy, Iya. bright color. Jadi Betul. produksinya saat itu memang is based on ada disco, ada soul. Yes. Iya. Begitu masuk ke 90-an mungkin karena memang kondisi ekonomi, Iya, sosiopolitik di Amerika kayak gitu, memang hidup lagi berat. Iya. Ada crack epidemi, Yes. drugs epidemi, Iya, itu cerminannya ya. Iya, dan itu yang lagi mereka ceritakan. Dan produksi musik pun berubah dari yang upbeat, Lebih pakai gelut. drum machine, Yes. mereka banyak ngeloop, sampling yang ngeloop, jadi boom bap terasa apa ya, repetitif, Yes. berulang kayak gitu. Jadi mereka nggak fokus di upbeatnya, tapi lebih kayak lirik karena Yes. mereka punya banyak hal-hal yang mau dimuntahin keluar. Makanya perkembangan liriknya waktu itu kan jauh banget gitu, kayak Rakim memperkenalkan teknik yang lebih kompleks segala macam. Iya. Nah itu yang menurut gue berbeda. Nah permasalahannya begitu kita bawa ke Indonesia, ada yang stuck kayak hip hop tuh harus kayak gitu, itu yang paling real, karena itu mungkin yang paling garang menurut mereka. Iya. Ini pertanyaan kan, apakah kita di Indonesia hidup kita sekeras mereka yang dipersekusi di sana gitu? Iya, sure. Ya. Keras gak sih kita? Ya, itu Dipersekusi gak kita? Ya Itu ada dia, kerasnya. ada sih, ada. Tapi bener sih membicarakan apa ya, dunia yang kita hidupi, dunia yang dihidupi masing-masing aja gitu ya, yang Betul. dirasa Iya. penting Nah, buat disampaikan. gue tuh udah dengar hip hop tuh dari SD, Wow. rap, tapi gue nggak suka. Oh ya? Karena gue dengarnya kan yang luar kan, kakak gue tuh yang bawa. Kakak gue jadi sempat kayak student exchange tahun di Amerika, pulang dibawa kaset rekaman. Iya. Muat gue kayak, gue belum tahu bahasa Inggris kan. Iya. Tapi begitu gue dengar liriknya, lihat video klipnya, ini kayak orang maki-maki nih. Gue gak ngerti artinya kan, tapi kayak wah gitu, nunjuk-nunjuk siapa yang ditunjuk, dia marah sama siapa gue juga gak tahu gitu. Iya, iya. Editannya set gitu. Jadi Yes. karena gue gak ngerti bahasa Inggris, gue kayak marah-marah nih orang nih, gue gak suka nih. Vibe-nya nggak dapet tuh. Gak dapat. Iya. Nah, Yang bikin jatuh cinta Om. yang bikin gue jatuh cinta adalah waktu gue dengan rap Indonesia. Oh, tapi bukan Iwake. Oke. Gue udah tahu Iwake. Iya. Gue udah tahu Bebas, gue udah tahu. Cuman yang bikin gue nyangkut itu justru kompilasi Pesta Rap. Pesta rap. Pesta rap 1. Pesta Rap 1. Jadi waktu itu gue SMP ada temen minjem, gue aja lupa temennya siapa namanya. Dia minjemin kaset, gue bawa pulang, gue denger, iya asik juga ya. Jadi waktu itu Pesta Rap 1 yang cewek matre, Yes. cewek matre ke laut aja ada Iya. ada bosan di rumah lagi sendirian. Iya. Nah, akhirnya gue paham, oh mereka tuh storytelling, Yes. bercerita tapi berpantun. Hmm. Dan yang mereka ceritakan adalah hal-hal yang gue relate. Yes. I see. Soal bosan di rumah, soal mati lampu, Nyamuk. soal nyamuk, soal pager, tididit. Iya. Gue ngerti, oh mereka tuh lagi bercerita,
tapi berpantun, ngomongnya sinkronize sama musik. Yes. Iya. Jadi itulah sebabnya sampai hari ini lu kalau dengar lagu Saikoji, ya sesimpel itu, yang naik ke permukaan pasti yang relate, Iya. yang hal-hal sehari-hari. Gitu. Observasi hal sehari-hari ya. Iya. Oke. Jadi yang ngebentuk personal taste lu pengalaman Pesta denger rap. itu ya, Pesta rap Indonesia. Jadi gue karena mulai suka rapnya bahasa Inggris gue kagak bagus, jadi gue nggak langsung ngerasa bahwa oh kalau gue jadi rapper gue harus kayak rapper luar. Enggak, gue justru pengen bercerita. Oke. I see. Dari pengalaman itu lu langsung digging bang, nyari yang lain-lain atau ada fase yang cukup lama antara kenal hip hop versi pesta rap sama kayak dengerin Wu-Tang dan lain sebagainya, ada jarak nggak? Ini ada hubungannya dengan dunia online, sosial media. Iya. Sebelum Kaskus naik, Iya. hip hop itu punya forum. Hmm, Format forum itu udah ada. Yes. Ini Oke. sebelum Kaskus, namanya Hip Hop Indo. hip hop Indo. Dan gue aktif di situ. Gue banyak belajar dari situ. Even the momen-momen awal-awal dengan akun gue berusaha ngetik sesuatu. Kalau misalnya orang nggak suka, udah langsung dicupu-cupuin lah gitu di situ. Tahun berapa itu bang? Hip hop Indo. 99 2000-an. Oh wow. Awal internet banget ya. Awal internet banget. Awal itu. internet banget. Jadi sebelum Kaskus Iya. naik, Hip Hop Indo tuh ada duluan. Forum hiphopindo.net. Nice. Akun gue tuh namanya Saikoji, PSYCHO G777. Oke. Kenapa? Karena kan gue kan Kristen, jadi gue kayak pengen baik. Kalau 666 kan lo. Aduh lucu banget lagi. lucu banget. Jadi 777. Iya dong, kan angka Oh, baik kan. Hari iya, tujuh iya, Tuhan beristirahat. Iya, 7 hari. Karena kan 6 hari menciptakan. Tahu saya. Aduh. Oh nice banget. Nah di situ dan gue akhirnya tahu dari forum itu ada kompetisi Hip Hop Indo, festival rap. Oke. Oke. Gue datang ke sana. Jadi itu waktu itu mereka bikinnya di Hotel Sahid Jaya di Sudirman. Oke. Gue bolos sekolah waktu itu. Gue bolos sekolah. Wow. Gue kesana mau, gue tahu karena gue suka hip hop, tapi gue tuh nggak banyak temen. Oke. Karena gue introvert. Jadi gue datang ke sana tuh mau minta flyer. Oke. Gue mau bagi-bagi di sekolah. Siapa tahu gue ketemu yang suka gitu. Anjir. Pas gue datang ke sana, itulah gue ketemu beberapa orang yang ada di forum dan ternyata mereka rapper pesta rap. Yako, tahu Yako gak? Yes. Tahu. Ada Yako, ada Budi Paperclip. Iya. Yako tuh salah satu juri. Iya. Oh, waktu itu kompetisi itu. Iya, terus ada beberapa orang terus mereka bilang kayak, oh ini nih Saikoji yang ada di forum. Oh. Terus mereka, lu kenapa gak ikut kompetisi rap aja nih, masih ada nih. Hah, nge-rap. Gue belum pernah tampil nge-rap, gue cuma penikmat saat Masih itu. penikmat. Udah mulai nulis-nulis tapi belum pernah perform. Iya. Terus mereka minjemin gue kaset. Oke. Kaset instrumental. Ini cobain aja nih, masih besok kok. Masih ingat gak bang kaset apa waktu itu? Kaset Instrumental. instrumentalnya Cypress Hill. Oh, Throw Your Sets in the Air. Yes. Instrumental. Ini again gue masih kecil kan. Yes, Iya. yes. Jadi perspektif gue soal hip hop tuh berbeda. Oh ya masih besok ya. Ya udah gue pinjam kaset, gue tulis lirik malam itu. Gue apalin. Ngeri. Gue apalin. Ngeri. Jurinya Yako. Itu lirik gue ada di Yako waktu itu sampai dia kasih tunjuk lagi. Iya. Besoknya gue datang, gue nge-rap. Pokoknya gue tahu, oh nge-rap kayak gini. Iya. Kata pertama gue nge-rap nih, Iya. nggak apa-apa disensor gue. Nggak apa-apa. Nge-rap gue. Pas musiknya langsung bangsat. Jadi gue nge-rap mulai dengan kata bangsat. Itu Saikoji awal. Lo kalau mau lihat Iya. di YouTube ada. Masih ada bang. Cari. Jadi Judul tracknya apa bang? bukan. Jadi ada Black Book Documentary, Hip Hop Oke. Indo Documentary. Hip Hop Lo cari di YouTube Black Book Documentary episode 5. Iya. Itu ada beberapa orang di interview termasuk gua. Iya. Footage-nya gua kurus-kurus nge-rap ngomong bangsat ada di situ. Wah anjir. Anak muda. Anak muda. Umur Fase kan. 17 tahun. 17 tahun. Dan itu momen pertama lu rhyming dengan iringan musik. Karena gini loh, dalam perspektif gua kan nge-rap kayaknya harusnya happy-happy aja ya. Iya. Cuman gue jiper kayak ini orang pasti pada Ya, pada kebayang. garang-garang nih. Akhirnya gue Kebayang. tulis lirik gitu. Tulisin. Kata pertama nge-rapnya bangsat. Buat bluffing ya. Tapi setelah itu kecanduan bang untuk nge-rap di Jadi atas gue masuk musik. semifinal. Oke. Iya. Lawan siapa inget nggak? Wah, ada banyak rapper-rappernya. Rata-rata rapper-rapper yang angkatan gue Udah yang nggak pada sekarang aktif ya? staf jadi rapper, gue nggak inget sih ada siapa aja. Tapi gue inget banget pengisi acaranya tuh lu kalau lu tahu ada grup rap namanya P Squad. P-Squad, wow legend. Gua- P-Squad tuh yang perform gabungan di situ. Blakumu sama Sweet Martabak. Martabak. Legend. P-Squad. Dua-duanya jebolan pesta rap. Shout out buat P-Squad. Itu jadi gue masuk semifinal. Oke nggak menang, tapi buat gue yang pertama kali nyoba rap, gue ngerasa kayak oh ada tempat gue nih di sini. Oke. Ada tempat gue di sini. Dari situ yang tadi gue bilang dari Budi Paperclip gue dikasih tahu ada program namanya
Fruity Loops. Ya. Oke. Abis itu besoknya gue cari ke Mangga 2 programnya. Kan kagak ada aslinya, kita bikin. Betul, ya. Pasti. Itu udah Bronx banget tuh. Udah hip hop banget. Sangat hip hop. Jadi itu dimulai dengan keterbatasan sih. Betul. Not based bahwa kalau sekarang lu di handphone pun sekarang lu bisa bikin musik. ada Lu bisa kuara. rekaman di handphone. Tapi zaman dulu semuanya kayak lu mesti nyari-nyari. Lu bener-bener masih menghabiskan waktu berjam-jam ke sebuah tempat untuk nyari sebuah program yang lu cuma tahu namanya. Untuk lu bawa ke komputer lu, lalu lu install dengan harapan ini nyala apa enggak nih, ke-install apa enggak nih. Dan kalau lo nggak cinta banget sama craftnya atau artnya, itu sebuah proses yang sangat panjang yang lo harus emang suka banget untuk bisa ngelaluin itu semua sih. Gila. Berarti sejak awal lu langsung produce untuk diri lu sendiri ya Bang? Iya, jadi gue Gila. belajar. Gue kan ngekos di teman gue yang ngontrak waktu itu kuliah. Iya. Jadi kakak beradik nih, Roma sama Rade. Roma tuh anak manajemen, adanya anak desain, anak di kafe, jadi ada komputer. Gue numpang di komputer dia untuk install, gue boleh numpang install gak? Jadi gue pakai komputer dia yang biasa buat desain Iya. untuk gue install Fruity Loops dan gue recording. Masih disket tuh ya waktu itu. Enggak, udah CD. Udah CD. Nggak setua itu. Nah, Tapi kan deket peralihannya. Peralihannya dekat. yang gue lakukan adalah saat itu Ya. karena teknologi burn CD itu udah ada, Ya. gue akhirnya mau bikin album. Album atau mixtape Bang waktu itu? Album. Album. Gue rekaman. Beberapa pakai instrumental yang gue temu di internet, ada yang gue bikin sendiri. Oke. Ya. Tapi gue burn sendiri. Jadi bisa gini. Kalau pagi gue punya 10.000, Ya. gue bisa kalau zaman dulu ke warnet tuh mereka jual CD kosong. Ya, betul. 10.000, lu bisa beli CD kosong yang satunya 1.000-an. Yes. Ya. Polos tuh, Ya. mengkilap depan Ya. belakang tuh kayak kaca. Yes. Ya. 10.000, terus gue burn 10 CD. Ya. 10 CD, terus gue cari nih DVD bekas, gue buang ininya, Ya. gue buang covernya, Heeh. gue Ambil print shellnya. satu, Oke. terus gue fotokopi, jadi gue ganti itu cover DVD Betul. bekas. Heeh. Nah itu yang gue jual lagi 10.000. Jadi kalau pagi gue 10.000, laku 10, sore gue punya cepet. Ya. Yoi. Oh yoi. Hustle dong kita. Hustle banget. pada waktu itu. Terus produksi lagi. Produksi lagi. Waktu itu gitu. kejual itu Bang. Kejual. Salah satu COD. yang beli, itu gue lagi ada kan lu kan banyak acara pensi tuh di GBK. Ya. Plaza Tenggara atau gimana gitu. Gue jualan gitu sambil jalan ke orang-orang yang gue lihat kayak suka hip hop. Ketemu Yako lagi, Yako beli. Oh. Yako beli CD gue. Ya. Terus berapa tahun setelah itu, setelah jalan baik, Ya. dia kasih lagi CD-nya ke gue. Jadi CD-nya ada di gue. Anjir. Ada di gue sekarang, balik ke gue. Oh ya aku ngerawat ya benda-benda Dirawat gitu sama ya. dia. Ini menarik nih Bang. Waktu itu kan lu pemula Bang ya. Masih semua ngerjain sendiri. Iya. Dengan dukungan orang-orang terdekat aja. Tapi ada gak Bang momen dimana lu dapet semacam pengakuan dari OG yang kayak lu harus terus, lu bagus gitu. Paling yang baik sama gue emang salah satunya si Budi Paperclip sih. Oke, Budi Paperclip ya. Kalau dari yang ini gue, yang maksudnya gini, kayak misalnya Iwake, gue kenalnya lebih later in life. Oke. Oke. Lu udah Dan jadi. memang dia memang baik gitu. Oke. Iya, Tapi kalau yang sebelumnya yang selain Iwake kayak kayaknya memang kayak begitu deh kulturnya untuk seseorang kayak. Iya, iya. Yang cenderung gue dapatkan adalah begitu gue naik ke permukaan, walaupun gue gak pernah nanya juga sama orang-orang ya, omongan miring yang banyak. Tapi setelah Setelah gue mulai establish gitu, Iya, which establish, is normal ya lah. udahlah. Sekarang gue ngerti dari mana salah satu poin kenapa lo punya keluasan, karena mungkin apa yang para rapper yang sekarang ini rasakan mungkin diomongin miring sama skenanya, mungkin lu juga sempat ngerasain waktu dia lagi naik pada waktu Lagi, itu. ya, Jadi tapi lu punya setelah perspektif, establish, ya setelah establish. Jadi lu punya dua perspektif yang Iya. cukup fair di dua-duanya. Dan hari ini gue pengen jadi versi diri yang gue butuhkan waktu gue Nah, muda. ini poinnya memang ini nih Bang yang aku mau tanya dengan Tujuannya nanya itu. tadi. Jadi untuk siapapun yang mau nanya ya please go ahead nanya. Yes. Ngobrol Iya, sama iya, gua. iya, iya, Nggak ada masalah karena gue nggak akan bisa memberikan solusi karena mungkin tantangan zaman sekarang berbeda sama zaman Iya, gue. sure. Tapi kalau misalnya mereka nanya apa yang gue lakukan, gue dengan senang hati akan jawab. Ya, Yes. tapi sebelum lo lanjut ya, apa yang lo ngomong itu juga bukan cuma omon-omon ya, karena itu kelihatan kok di track record digital lo kan juga suka, gue gak tahu kenapa Bang ya, gue beberapa kali ketemu sama lo tuh adalah satu orang yang punya personality yang barrier tuh hampir gak ada sama dia. Oke. Jadi terlepas dari achievement lo di masa lalu, biasanya kan itu suka intimidating buat orang. Misalnya kita ketemu orang yang udah sampai certain level of success, mungkin kitanya juga starstruck, dan terlepas mungkin kita starstruck atau enggak, kita ketemu orang kan kayak anjing dia sukses banget, nanti dia ngomongnya gimana. Kan ada, dia tuh secara natural tuh memang barriernya itu tuh kayak
hampir nggak ada. At least itu menurut gue dari impresi gue ketemu sama Bang Sekoci. Dan di jejak digital lo tuh, lu tuh kayak mau main sama yang muda-muda, lu punya Ya, komunitas itu sama memang. yang muda-muda. Yes. Bisa lihat kayak EDT sekarang main Yes. sama rapper-rapper yang jauh lebih muda. Nah, gimana caranya lu bisa ngilangin barrier itu? Mungkin lu bisa nanya. Ya, Karena kan nggak semuanya punya Bang. Kayak lu ngerti maksud gua kan? Kayak ya Tapi sebenarnya kan udah dibilang pengen jadi versi yang Bang Igor butuhin ketika muda. Tapi mungkin bisa dielaborate Bang. soal iya itu. betul. Karena aduh, jangan lihat ke zaman keemasan sih. Kan nggak penting, ini hidup ini semua kayak asap ditiup angin, hilang gitu. Gue nggak bilang pencapaian itu nggak penting, prestasi itu nggak penting. It's nice untuk Yeah. punya prestasi, it's nice untuk diakui, it's nice untuk punya momen di mana satu Indonesia tahu lu siapa. Ya sure. Tapi nggak ada yang dibawa, pertama nggak ada yang dibawa mati. Ya sure. Dan yang kedua, zaman selalu berubah. Yeah. Gue justru seneng kalau ketemu yang muda-muda dan mereka ngasih gambaran perspektif mereka. Dan gue seneng ngulik waktu teknologi berubah. Oh ya? Sampai hari ini gue kulik terus. Lu lihat aja sosial media gue. Apapun yang bisa. Kayak Iron Man tuh ada rig buat produce di tempat Nah gitu. itu sesuatu yang udah gue pikirkan bertahun-tahun. Iya. Gue udah lama bikin musik. Cuman gak mobile kan. Yes. Ya, betul. Hip Gue hop menemukan asongan bahwa ya. gue menemukan bahwa waktu musisi zaman sekarang khawatir sama AI, Ya. justru waktu lo turun ke bawah dan lo nggak ada batas sama orang-orang yang bisa appreciate karya lo, di situ AI tidak bisa kejar. Yes. Ya. Waktu lo berkarya itu yang AI nggak bisa kejar. Betul. I think kalau lo udah tahu caranya untuk menciptakan posisi lo dalam industri, bangun network yang tepat, ya lu akan selalu bisa nemuin caranya untuk berkarya. Mungkin yang khawatir sama AI adalah mereka yang mereka juga sebenarnya menggunakan teknologi, cuman kayak gue udah belajar susah-susah kayak gini, gampang banget sama AI nih, makan nih kemampuan gue. Ya. Yang gak bisa dimakan sama AI adalah identitas lo siapa, Ya. profesionalisme lo, network yang lo bangun bertahun-tahun, dan kemampuan lo untuk melakukan kreativitas lo secara live. Itu nggak bisa dikalahin sama AI. Ini menarik Bang. Tadi lu bilang sorry deh. Tadi Nggak lu apa-apa. bilang lu sangat senang ngulik teknologi, dan yang kedua bertukar interaksi sama teman-teman yang lebih muda. Ada nggak Bang, mungkin dari berapa tahun belakangan atau dari yang baru-baru ini, yang perspektif yang setelah lu ngobrol sama yang muda-muda, lu akhirnya juga, oh iya benar juga ya. Sama seperti kita tukar pikiran, mereka mungkin dapat ilmu dari lu, tapi ada nggak hal-hal Ada. yang, misalnya apa Bang, lu bisa konkretnya gitu? Kemarin kan ada Onar Fest. Yes. Ya. Sebelum Onar Fest terjadi, gue ngobrol sama Liz. Oke. Oh iya, kenal gua. Liz, Liz kan setelah gue, tapi Iya. dia juga sekarang udah abang-abangan sebetulnya. Iya, Udah established. Shout out to Liz. Iya. Dan Udah dia 3 cerita album, bahwa Iya. pengalaman dia ke Korea waktu itu nonton konser hip hop besar. Dan dia belajar banyak. Semua pengisi acaranya di Korea waktu itu hip hop ya, bukan K-pop ya. Satu panggung, cuman beda waktu aja. Dan dia mungkin berusaha aplikasikan itu dengan Onar Fest. Honor Fest. Dan gue pelajari bahwa ternyata hip hop bisa bikin acara tanpa sponsor. Yes. Lu ikut donasi tapi kemarin Bang. Ke- Gue gak tahu ada donasi. Jadi gue baru tahu Onar Festnya itu ngobrol sama dia. Oh ada Onar Fest, dia mau bikin. Jadi gue nggak banyak nanya lebih lanjut. Terus gue tanya gimana sejauh ini? Ya udah mulai kekumpul, udah mulai jadi wah keren. Dan begitu gue tahu terwujud dan costnya katanya ketutup semua. Yes. Berarti keren banget. Iya. Hampir Itu 300 sesuatu juta. yang gue pelajari bahwa kalau lu benar-benar percaya sama with your craft, lu percaya, selalu akan ada caranya untuk lu ngebangun kapital di situ. Yes. Lu nggak perlu harus nunggu brand untuk masuk atau sponsor, tapi lu mesti percaya dulu. Ya. Kalau lu sendiri nggak percaya sama diri lu, sama apa yang lu bilang, sama kemampuan lu, ya siapa yang mau percaya sama lu? Iya. Itu sesuatu yang gue pelajari, spirit positifnya dari generasi muda Ya, sekarang. keren sih. Apa yang lu mau lu kejar gitu. Betul, Ya. betul. Dan itu tertranslate ke karya lo kan. Apakah lo yakin dengan apa yang lo omongin atau enggak, itu tertranslate gitu. Iya. Dan again ada kan perspektif yang Onar, Poris, Yes. Ya. ada yang bersuara, ada yang berpendapat. Tapi ya nggak bisa lo pungkirin bahwa apa yang mereka lakukan punya audience. Yes. And the audience Exactly. is willing to support. Ya. Wah gila banget supportnya itu. Iya. Honor Fest kemarin. Jangan sampai kita fokus sama real-realnya hip hop, tapi begitu yang datang semua mau jadi rapper, jadi nggak ada yang ngeluarin duit. Lucu banget.
Semua jadi rapper ya. Iya, Bang. Datang ke acara komunitas. Betul. Tapi semua mau jadi rapper. Iya. 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 Gak ada yang mau jadi pendengar. Yang appreciate siapa? Yang appreciate siapa? Yang support Betul. siapa? Betul. Nah, I think kalau gue denger sampai ada akun sosmed dari Malaysia itu dia bikin parodi Ya. soal kayak lu mesti culture, sebutkan satu lagu Poris. Orang Malaysia itu nunjukin bahwa audiensnya is wider daripada hip hop, is wider daripada Indonesia. Yes, luas banget. Iya. Ya. Jadi ini juga sesuatu yang kalau orang nanya gitu, lu mau ngomong soal make money lah, atau lu punya audiens yang luas, buatlah lagu hip hop yang bisa dinikmati sama orang yang nggak dengerin hip hop. Iya. Ya, betul. Dan gua rasa semua OG hip hop di luar sana pernah melakukan itu paling tidak sekali atau 2 kali sampai akhirnya mereka dapat recognition dari seluruh dunia. Kayak misalnya Jay-Z kan ada lagu-lagunya kayak yang walaupun bukan penikmat hip hop tapi lagu Jay-Z mereka kayak misalnya Empire State of New York yang New York itu kan lo gak harus suka hip hop untuk suka itu. Well, Ya itu kan balik lagi ke songwriting. Iya, ke songwriting. Memang lagu itu kan nggak harus kayak full lu cuma nge-rap doang. Iya, Even di part lu ciptakan melodi, kerja kolaborasi sama Alicia Keys, Iya. cari progresi chord yang bagus, Betul. cari nada yang bagus, itu juga art. Iya, iya. Betul. Bikin sesuatu lu denger sekali, chorus pertama lu denger, lalu rap, chorus kedua mulai nyangkut, rap lagi, chorus ketiga lu udah hafal, itu susah. Iya sih. Create hook itu nggak gampang, Iya, Benar. nggak gampang. Dan hip hop akan menurut gue tersebar itu karena memang ada kepiawaian orang-orang yang bisa produce lagu yang memang enak didengar. Betul. Betul. Menarik. Kayak iya the biggest hits dalam 10 tahun belakangan ini kan juga pasti ada unsur rapnya kan. Kayak misalnya contoh 15 tahun atau 20 tahun belakangan kayak misalnya See You Again-nya Fast and Furious. Itu kan ada ini. K-pop Iya, K-pop. Bener. Ya, betul. Ngambil dari roots itu sebenarnya. kurang ada rap apa gitu. Mencuri. Walaupun kita nggak ngerti liriknya per se, tapi memang ya kita tahu, kita dapat energinya gitu. Bad Bunny juga gua kaget dia segede itu sih Bang Bad Bunny sih sampai jadi buka Super Bowl sih. Tapi K-pop tuh memang dibangun salah satu fondasinya memang hip hop kan yang di Ada beberapa produser hip hop yang by the time K-pop mulai berkembang, mereka kayaknya ditarik ke Amerika untuk bantu produce. Oh. keren. Ya. Sama ini sih Bang tadi lanjutin soal anak-anak muda, teman-teman yang usianya jauh lebih muda sekarang. Gimana cara lu milih kan banyak nih misalnya anak muda yang tertarik untuk mau kerja bareng Bang Igor gitu. Cara lu milih yang ini oke nih. Lil Mail oke nih gitu. Misalnya gimana? Tahu aku pernah nonton dia battle. Oke. Lil Mail. Nah gitu. Gimana standar yang lu pakai Bang? Ya gue lebih kayak misalnya dalam hal EDT, gue menentukan bahwa ini gue di sini, kumpul ke sini, lu datang jam segini. Ada momennya bahkan gue bilang kalau kita mau ada kerjaan, ada beberapa kerjaan brand udah masuk sama EDT. Yes. Wow. Treat ini kayak kerjaan, kumpul jam 9, lu bisa pulang jam 5. Oke. If you don't take yourself seriously, you don't take your craft seriously, nobody's gonna take you seriously. Oke. Jadi ada profesionalitasnya. Etos ya? Iya. Etos kerjanya. Iya. Most of the time kerja sama gue itu, gue bukan orang malam. Oke. Bangun Iya. pagi. Iya. kerja Jadi siang. apa ya? Spektrum alpha wave cailah. Biasanya apa sih kalau ini circadian rhythm gue itu paling baik terjadi itu semua di jam-jam sehat sebetulnya. Oh, nice. Jadi itu apa namanya? Profesionalisme, datang tepat waktu dan kemampuan lo untuk memang develop, misalnya gue kasih tema kayak gini, gue challenge kayak begini, lo bisa kasih Super outputnya apa kreatif enggak. Di sini memang bukan soal kayak lu jago doang. Menurut gue lebih baik orang yang nggak terlalu jago masih bisa dipoles tapi punya kerendahan hati untuk belajar dibanding orang yang udah jago tapi banyak maunya, ya udah lu jalan aja. Jalan sendiri aja gitu. Ayo lu yang mau bikin gitu. Iya, Toh gue juga nggak mau maksa. Nggak mau maksa. Tapi begitu ada kerjaan pasti gue salurin. Jadi kayak sekarang nih EDT itu kan ada akun Instagramnya sendiri. EDT itu by the way kolektif freestyle yang gue bikin empat di tempat. Empat di Mereka tempat. banyak bikin konten, gue ajarin bikin konten, nge-challenge diri mereka untuk nge-rap misalnya ada orang ngasih challenge. Terus
banyak beberapa kali brand juga masuk. Tertarik ya? Jadi gue terusin gitu ke mereka. Ya. Banyak banget inisiatif baru yang dibikin kan, yang jalan-jalan pakai rig itu apa, hip hop asongan ya bang? Jadi kan gue dulu bikin hip hop asongan. Ya. Ya. Cuma hip hop asongan yang gue sering bikin dulu itu kayak block party gitu. Yes, kayak block party. Ada sound system, ada DJ, kadang-kadang kita ada dance battle, ada rap battle. Cuman kan itu kan perlu izin, perlu tempat. Yeah, sure. Gue belajar dari ada musisi di New York namanya Ari at Home. Dia bikin musik tuh produce sama jalan, terus kalau orang mau nge-rap aja gitu. Iya, iya. Nah, gue kan Tahu. udah bertahun-tahun sebelum gue lihat dia tuh gue udah sering bikin musik pakai alat gue. Iya. Cuman gue lihat dari dia kayak ini berarti bisa dibikin mobile. Lalu gue pelajarin gimana caranya Iya. mobile bisa pakai rig. Gue pakai rig buat drum band. Ya. Gue bikin aluminium, gue pasang speaker. Terus kemarin gue trial di Car Free Day. Baru kemarin nih. Ya. Orang pada respon. Akhirnya gue ngeliat kayak bisa nih bikin konser hip hop. Tapi gak ada panggung nih. Jalan aja gitu kemana. Tapi ada nggak bang di pengalaman itu terus ada yang saya freestyle gitu, sebutut banget terus lu matiin gitu? Belum, gue baru mulai. Baru mulai. Yang live-nya itu baru mulai. Iya. Tapi emang freestyle itu beda lagi. Beda. Lo harus ngerti. Susah. Gue tuh Freestyle ya. Buat yang belum tahu konteksnya freestyle itu adalah lu nge-rap secara spontan. Nggak lu tulis dulu. yes. Dan lu memang harus berdasarkan berapa banyak kosakata dan berapa banyak yang kita ngerti. lidah lu, mulut lu balapan sama otak. Betul. Secepat apa Betul. ininya. Jadi lu udah tahu sebuah rima ya sambil lu Ya. mulai nge-rap, lu cari padanannya Iya. apa yang sama nge-rap dan itu langsung keluarin gak ditulis. Lo tau gak bang, satu hal yang bikin gue sangat appreciate sekali dengan hip hop dan semua culture-nya. Karena kan kita kan dari skena yang berbeda, tapi kita bertiga ini benang merahnya adalah kita crafting kata-kata. Iya. Gue di atas panggung, Iya. dia dalam buku, dan lo di atas panggung dengan melodi. Iya. Dan menurut gua tanpa maksud untuk merendahkan salah satu ini atau craft beda-beda, menurut gua mengcrafting kata-kata yang harus pas dengan nada, udah gitu rhyming di saat yang bersamaan, menurut gua heads off sih. Karena gua ya bang ya, gua kan kalau nulis, karena tugas gua hanya merangkai kata-kata untuk jadi lucu, which is itu ada kesulitannya sendiri dan memang sulit. Kalau dia kan merhyming kata-kata ya kan lo penulis buku kan. Ya mungkin gak harus rhyme, tapi harus rhyme ini sih gue sih Sulit. Memang sulit ya, craftsmanship-nya art form yang sulit memang. art form yang sulit. Makanya kalau gue ngelihat freestyle yang pakai, kan gue suka lihat orang-orang freestyle di luar negeri ya, yang zaman-zaman dulu atau yang zaman sekarang itu mereka ada nada deg deg tak terus mereka dengar gini. Abis itu mereka langsung speed the bar. Gue sih langsung nganga sih kayak anjing. Tapi itu ada juga beberapa kayak gitu mereka udah hafalin. Iya. Kayak misalnya lu mau rap battle gitu. Lu mau rap battle sama orang di beberapa kompetisi rap battle kan lu udah tahu lawan lu siapa. Iya betul. Jadi Kita banyak searching dulu ya, cari. Iya, banyak dari mereka research dulu. Nah, gue juga dulu aktif ikut rap battle. Jadi memang biasa yang gue lakukan kalau datang, gue kan nggak tulis di rumah. Jadi datang ke tempat rap battle ya gue liatin dulu lawan gue. Apalagi kalau gue bisa ngeliat dia nge-rap sebelum gue, jadi gue tahu apa yang bisa gue bawa. Iya. Bang, gue mau nanya deh bang. Sebagian tuh kombinasi juga ya. Kayak Eminem tuh dia sebagian nulis, sebagian off the top gitu kan. Kayak kalau dia freestyle. Iya. Dan gue senang maksudnya kalau di challenge untuk nge-rap off the top tuh, ayo sikat, kasih gue tema, gue lakukan. Karena memang this is my craft, bukan sombong-sombongan atau apa. Iya. I care that much soal lirik rap sampai itu gue gali gitu. Tapi kalau orang ngelihat itu hanya sebatas hiburan, lu gimana bang rasanya bang? Oh, Apakah bagus. gue nggak mau nih dianggap hiburan? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tahu nggak manfaatnya buat gue apa? Apa? Banyak brand kerja sama gue minta gue nge-rapin soal produk mereka. Dan sampai hari ini masih terjadi. Ada satu brand kopi yang baru aja Tapin. nama gue ada di sosial media. Biasa gue lihat kemarin. Tapi nggak freestyle dong, nulis dong kalau Itu nulis tuh. Kan harus approval klien. Coba ya nih, lu mau menantang gue freestyle dengan tema apa? Wah, silakan deh ya. Mungkin tema, nah kebetulan tema Malaka jual tumbler. Aduh lucu banget. Loh kan ini emang benar. Ini kan ada tumbler, Malaka jual tumbler di podcastnya. Oke. Boleh. Aku nambahin juga satu kata aja, namanya satu. Boleh apa? Yang agak jauh nih biar susah. Shaolin, satu kata Shaolin. Anjing nggak nyambung anjing. Justru itu. Biar sulit. Masa Malaka jual tumbler tapi ada Shaolin ya? Biar sulit.
Kalau deket gampang. Kamu pernah nonton Harry Mack gak? Harry Mack belum apa dia? Dia freestyler gitu. Nah, dia suka minta misalnya 5 kata dari audiens dan dia seneng kalau dikasih tuh yang jauh-jauh banget. Ada yang ngasih kata Afghanistan gitu. Oh. Men, Afghanistan dan xylophone gitu. Oke. Lo minta tema tadi apa? Malaka. Malaka, Tumblr, terus sama Shaolin, sama podcast. podcast 4 ya, Pak. Iya. Oke. Let's go, ada beatnya. Langsung freestyle aja ya. Iya. Oke, cek. Ya. 1 2 1 2. Ya, Shaolin punya perut kotak-kotak, nggak perlu six pack tapi pala gue udah cukup botak. Di sini freestyleku langsung ku keluarkan dan semua orang yang di rumah lo bisa mendengarkan. Banyak abang-abangan dulu yang bete, sekarang gua podcast sama Coki Pardede. This is how I do it. Jangan sampai sulit, bawa ke atas, jangan sampai naik tumit ya. Ada tumbler di sini Tan Malaka. Aku datang dari rumah sekarang di Jakarta. Kalau kita minum tumbler kita pasti angkat dagu. Di sini ada tulisannya masyarakat baru. This is how I do it. Ini caranya. Hip hop ku keluarkan kata-kata, jangan bertanya. Podcast langsung di Malaka dengan kata-kata rima Saikoji selalu jenaka. Gila. Fuego. Nice. Nice, thank you, Bang. Bang, tapi gue mau nanya deh, kenapa rapper itu punya kecenderungan kalau ditanya siapa rapper terbaik? Kebanyakan 80% dari mereka mengatakan saya adalah rapper terbaik. Ya biasanya, at least di luar negeri. Kompetitif dong. Karena jiwa kompetitif ya? Ya memang kayaknya memang template-nya apa ya, high confidence-nya seorang rapper itu akan terlihat kalau memang lu punya kepercayaan diri yang tinggi. Oke. I think kepercayaan diri yang tinggi itu bukan sesuatu yang lu klaim soal lu, orang lain yang akan bilang itu ke lu. Iya dong. Itu benar sih, masuk akal sih. Jadi menurut gue ya udah nggak apa-apa juga sih. Iya. Biasanya gini, makin lu survive Ya. karir lo sebagai seorang rapper, ya lu akan mulai menemukan bahwa kalau gue boleh ngomong ya you ain't shit. Iya. Sampai di titik ini pun gue juga ngerasa kayak gila, gue masih banyak yang gue nggak bisa. Ya, Masih banyak yang bisa gue pelajari lebih lanjut, entah itu produksi, entah itu freestyle. Ya. Ada rapper luar negeri yang jadi idola gue, namanya Harry Mack, kalau lu pernah lihat. Ya. Jago banget freestylenya. Setelah gue selidiki ternyata dia basicnya adalah dia seorang drummer. Jadi dia terbiasa dengan perkusi. Yes. Jadi ritme itu udah dalam pikiran dia. Tinggal dia mempelajari dirinya untuk bisa ngelihat ide dan langsung dia gabung dengan kemampuan ritme dia. Freestylenya jago. Itu gue belum bisa sampai segitu. Ya, tapi emang jago banget tuh orang. Bang, gue mau nanya deh, kalau jadi seorang rapper, itu kan pasti saat lo jadi seorang rapper dan lo nge-rap di atas panggung, beberapa kan punya alter ego. Iya. Dia menjadi tokoh yang berbeda saat dia nge-rap. Dan setelah panggungnya mati, cahaya segala macam itu mati, segala macam rekaman mati, ya dia kembali lagi menjadi manusia. Iya. Kalau lo tipe yang punya alter ego itu, atau lo yang di atas panggung sebagai Saikoji dan lo sebagai Bang Igor, itu irisannya jauh atau sama atau gimana? Oh sama ya? Sama aja. Oh. Same person. Soalnya lu akan temukan gue di backstage, ketemu apa yang gue share di lirik, sama aja sih. Tapi kalau menurut lo secara pribadi, Alter ego gimana menurut iya, gue? Mungkin karena ini berkesenian ya. Moga-moga gue lebih seneng gue salah. Iya. Tapi kadang-kadang kalau ada alter ego, berarti lu nggak perlu bertanggung jawab kalau lu ngomong apa-apa kan? Itu kan cuma alter ego. Make sense. Lu akan ngerasa jauh lebih bebas. Gue ngeliatnya seperti itu. Tapi mungkin orang-orang punya Perspektif yang lain nggak Tergantung masalah gitu. Perluannya juga kali ya. Kayak MF Doom misalnya. Ya MF dulu. Iya, mungkin mereka mau melindungi identitas aslinya. Yes. Mereka nggak pengen karakter aslinya. Karena just because mereka ada di permukaan, belum tentu semua orang itu nyaman dengan popularitas. Betul. Sure. Betul banget. Kayak gue sampai hari ini, gue tuh masih nggak nyaman di tempat rame sebetulnya. Bukan karena gue takut. Kalau dulu gue memang orang yang introvert. Oke. Tapi gue tidak melihat diri gue sebagai orang yang nyaman di tengah keramaian di mana semua orang tuh kayak tahu gue lebih suka sepi. Nah, gimana Bang caranya lu handle itu? Misalnya lu main di panggung gede. Habis acara semua orang kayak minta foto, minta tanda tangan. Yang tadinya di atas panggung attitude lu sangat percaya diri, tapi pas turun dikerubutin orang gitu. Handle-nya gimana Bang? Sekarang ya puji Tuhan udah membaik karena memang gue sadar bahwa
perpanjangan tangan setelah gue berkarya manggung di atas panggung. Yang gue percaya Tuhan, yang Tuhan percayakan ke gue adalah waktu orang ngajak foto itu juga waktu yang terbaik untuk gue bisa melayani mereka. Oke. Nggak cuma di panggung, lari pun dicegat gue. Kan gue sekarang suka lari. Benar. Lagi lari kadang-kadang, lagi event race apa gitu, gue lagi ngejar waktu. Ada yang bang foto dulu bang, stop dulu bang. Lagi ya udahlah nggak apa-apa, gue post dulu aja lah. Tapi nggak apa-apa juga. It's something yang gue sadar mungkin ya kalau lu punya impact yang baik, orang punya ekspektasi yang tinggi sama lu. Oke. Hidup lu udah bukan punya lu lagi. Betul. Dan lu dengan senang hati berusaha memenuhi ekspektasi. Sebisa mungkin. Gue belajar. Within reason lah ya. Istri gue yang ngajarin gue kalau diajak foto jangan bete-bete mukanya. Dulu tuh gue kayak begitu. Kayak kelihatan banget kalau udah capek tuh kayak sampai istri gue yang ngingetin. Oke. Jadi akhirnya gue sadar bahwa kalau misalnya emang ada orang yang minta foto atau minta ketemu ngobrol, dengerin aja lu. Karena buat mereka itu adalah momen mungkin sesuatu yang gue kerjakan dulu, entah itu film, entah musik, jadi bagian penting kehidupan mereka. Jadi paling enggak gue bisa kayak oke. Banyak yang kayak bang udah foto, bang bikin video dulu bang buat adik gue mau ulang tahun. Iya. Ayo udah nggak apa-apa, selama gue masih ada waktu dan gue lagi nggak dikejar kemana-mana, pasti akan gue berikan waktunya. Soalnya hidup gue juga, gue tuh nggak banyak kegiatan. Iya. Kelar manggung, paling olahraga, abis itu pulang gue di rumah main sama anak. Betul. Nah, kita akan main A dan B ya. Oh, main game. Kita mau main game apa? Game. Ini dia nih yang biasanya kebenaran terungkap nih karena Spontan. Iya, rapid question tapi modelnya kayak nanti aku atau Coki nyebutin dua nama rapper, Bang Igor pilih satu yang menurut Bang Igor lebih keren, terus berlanjut. Misalnya A tadi dipilih terus jadi A atau C. Terus Bang Igor pilih A masuk. Oh iya yang kayak gitu ya. Jadi nanti yang terakhir tuh yang Siap. Yes. Oke. Timpal-timpalannya Cok ya? Boleh. Ya. Mau siapa dulu? Aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Tuan 13 atau Raben? Tuan 13 lah. Langsung cepet ya jawabnya. Iya. Ya. Cepet ya. Itu gak apa-apa, walaupun adik gue sendiri kan, dia kan juga dia ada tempatnya. Yes. Dia sebagai betul, MC acara hip hop oke. Oke, lanjut Iya, berarti Tuan 13 Iya. Lo terus aja, lo aja dulu. Tuan 13 atau Atau yang lo yang lokal, gue yang ini. yang barat. Oke. Ya, gue yang barat. Boleh. Boleh dulu, Jaja. Oke. Siapa tadi? Tuan 13 atau Lays? Tuan 13. Tuan 13 atau Yako? Tuan 13. Tuan 13 atau menang ya? Upi menang nih. Ada alasannya. Oke, nanti Gua udah dijelasin collab dia. ya nanti ya. Oke. Tuan 13 atau Poris? Masih Tuan 13 sih. Tuan 13 atau Saikoji? Kalau gue Tuan 13. Oh nah. Boleh dijelasin alasan Oke, pertama gue udah pernah collab sama Tuan 13. Gue yang produce musiknya untuk single collab sama dia, sama Ras Muhammad, judulnya Legacy. Oke. Gue suka banget karena gue bisa nulis sesuatu gitu di situ. Jadi saya lu pengen tahu, lu cari aja Saikoji, Tuan 13, Ras Muhammad, Legacy. Kedua, kita tuh udah main iklan bareng, cuma produknya nggak keluar. Oke. Ada minuman apa gitu, kita udah syuting cuma nggak tahu kenapa nggak tayang. Oke. I see. Apa kualitas terbaik dari Tuan 13? Tuan 13 menurut lo. Menurut gue dia membangun Westwave bareng sama yang menjalankan Westwave itu memberikan rumah buat orang-orang yang pengen kan Berkarya. suka ada event, Yes. suka ada acara di situ. Iya. Dan sebagai besar nama-nama yang lu sebut tadi, even Lay sama Yaku gue belum pernah satu lagu. Oke. Oke, I see. Jadi ya masuk akal. Tapi soal membangun ekosistem itu aku jadi ingat Bang. Aku pernah denger, nggak tahu ini beneran apa nggak, sekalian dikonfirmasi. Katanya ada temanku cerita, Saikoji itu ngasih tempat di rumahnya buat orang-orang latihan breakdance, latihan Dulu. nge-rap. Bener ya itu? Kalau sekarang kan Bener. keluarga gue udah makin besar. Jadi udah susah gitu. Tapi pernah ada fase itu Bang ya? Ada fasenya di mana jadi dulu ada komunitas breakdance namanya South Gang. Iya. Gue juga dulu breakdance dikit gitu. Dan mereka yang masuk ke rumah, akhirnya waktu gue udah mulai dapat panggungan tuh mereka gue ajak untuk ikut bareng sama gue gitu kemana-mana gitu. Polanya sama Bang ya, lu punya kecenderungan untuk ngasih wadah ke orang-orang gitu, kayak di EDT tadi, di breakdance, di apa? Ya karena I think orang perlu itu sih. Jangan gatekeeping opportunity lah. Punya platform tapi nggak rezeki nggak kemana kok. Punya platform tapi nggak dipakai sendirian gitu, dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi lah. Maksudnya gue bisa bilang beneran,
bahkan kalau misalnya lu memantapkan diri lu sebagai seorang rapper, Ya. sebaiknya lu melihat diri lu lebih besar daripada seorang rapper di dunia kreatif. Ya. Karena gue udah kecemplung ke film. Hmm. Entah berperan atau bahkan gue scoring juga Ya. buat film. Ya. Begitu gue sampai di usia yang udah nggak muda, gue nemuin bahwa gue bisa sehat. Ya. Kesehatan pun jadi cuan. Yoi. Betul. Jadi menurut gue do not limit yourself. Ya. Karena the spirit of the hustle dari hip hop itu lu bisa aplikasikan ke banyak Segala bagian dari sesuatu hidup ya. lo, dan tetap bisa menempatkan diri lo di tempat yang you always discover something new about yourself. Nah, sekarang gue yang bule Sekarang. nih. Oh, ini yang lu tadi baru lokal. Dari lokal. Sekarang yang internasional. Yang internasional. Oke, let's go. Kanye West atau Pharrell Williams? Kanye. Oh, lu lebih suka Kanye? Cepet ya jawabnya, terlalu jauh deh, kita bingung. Soalnya mereka itu dua orang tuh kalau nge-produce tuh wah gila banget. Oke, Kanye West atau Nas? Kanye. Oh wow. Kita ngomong produce kan, nggak Iya. cuma rap. Kalau Nas emang keren, tapi Nas tidak produce. Yes. Oke. Kanye West atau Jay-Z? Kanye. Kanye, oke. Kanye West atau Eminem? Kanye. 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 Ada alasannya. Oke. Ngomongin sama-sama nge-rap dan sama-sama produce. Silakan. Kanye West atau The Alchemist? Bagus nih. Alchemist itu keren banget. Gila sih Lagi itu. album-album instrumental dia rilis. Yes. Tapi gue harus balik lagi ke Kanye, ada alasannya. Oh, nice. Oke, so far sih. Boleh Boleh, dielaborate? lu kenapa? Karena Kanye ada di sebuah manusia yang punya spektrum bangkit jatuh. Betul. Lo tahu rasanya jatuh dan bangkit kan? Betul. Menurut gue kita semua tuh ada Kanye-nya sedikit. Betul. Ada gila-gilanya dikit. Betul. Ada kemungkinan ngomong gak diayak. Betul. Ada sebetulnya kata-kata yang ingin kita keluarkan tapi Kanye sudah lakukan. Betul. Kayaknya Kanye udah tamat. Buku itu dia udah tamat deh kayaknya. Kalau ada beberapa hal yang jangan dilakukan sebagai public figure, kayaknya dia udah melakukan. Itu dia. Jadi bukan cuma karena kemampuan musikalitas atau nge-rap, Iya. tapi journey-nya, Masterpiece-nya Kanye menurut lo apa, Bang? masterpiece-nya Kanye. Iya. Di album yang mana atau lagu yang mana? Oke. Ada banyak sih. Album yang pertama yang Graduation. College Dropout itu College Dropout. itu gue suka banget yang dia featuring sama Jay-Z. Ya. Judulnya Never Let Me Down. Never Let Me Down. Karena Jay-Z masuknya tiba-tiba. Lu kalau dengar lagunya tuh kayak Iya. tiba-tiba musiknya berhenti, ada Jay-Z nge-rap terus lanjut lagi. Oke. Tapi itu salah satu yang gue paling suka. Ya. Tapi salah satu juga yang gue suka banget itu No Church in the Wild. Itu bagus banget. Jay-Z sama Kanye. Itu bagus banget. Udah gitu beatnya. Human beings in the wild. Ya. What's a god to a king? Dan What's a king? bikin beatnya itu loh. Apa? No church, Apa you know. king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer? Itu kata-kata. Sederhana aja ya, tapi Sederhana, tapi menarik. memantik Yes. pertanyaan. Yes. Apa artinya raja di hadapan Tuhan? Apa artinya Tuhan buat orang yang gak percaya sama Tuhan? Betul. Wah keren. Tapi Kanye itu memang mau dia featuring sama siapapun, dia kan waktu itu pernah featuring sama yang Little Gang, siapa sih itu? Iya apa? Lil Pump. Lil Pump. Itu aja itu karya Lil Pump yang terbesar tuh yang sama Kanye. Karya Kanye dong itu. Ya betul sih itu karya Di Kanye albumnya sih Kanye kan, sebenarnya. di tracknya Kanye kan. Tapi kalau gue suka sama Kanye ya bang, karena dia itu borderline. Memang gue harus bilang dia tuh interesting person. Sampai kayaknya dia udah dapet pas. Mau ngomong ngawur apapun orang udah kayak oh Kanye just being Nonton Kanye. dokumenternya nggak men? Yang mana nih? Oh yang terakhir ya, gue nggak. Genius ya judulnya. Iya. Jadi kenapa Kanye ini menarik? Kadang-kadang kita di sosial media suka menampilkan seberapa teraturnya hidup kita. Ya, Seberapa, apalagi kalau influencer, seberapa perfectnya hidup. betul. Kanye itu problematik. Oh parah. Yang kelihatan seberapa chaosnya itu ya. Kita semua problematik. Betul. Cuma gak ada yang tahu aja. Betul. Jadi gue lebih suka Kanye jadi apa adanya. Betul. Genuine ya. Gue tidak mengiyakan kalau Ya, dia ya, punya omongan-omongan yang Ngawur ya. rasis dan ngawur. Iya. Tapi maksudnya kalau kita mau berkaca, kita semua punya masalah. Yes. Betul. Dan Kanye masalahnya dihadapkan ke kita Betul. semua. Gue nggak tahu ini kebenarannya bang ya, tapi ada satu hal yang gue suka banget dari Kanye. Waktu itu dia di interview. Ini gue nggak tahu apakah ini disadur atau gimana, tapi dia di interview sama majalah Gosip. Ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang mantan istri Anda yang which is adalah Kim Kardashian? Terus dia bilang,
ini yang bikin Kanye jadi Kanye. Dia bilang gini, gua nggak bisa wish her the best karena kalau gua wish her the best, dia eventually akan kembali ke gua. Itu kan sangat Kanye sekali itu. Ada satu fakta lagi kenapa Kanye. Iya. Gue nggak percaya horoskop dan zodiak. Iya. Oke. Tapi gue, Kanye dan Presiden Soeharto ulang tahunnya sama. Oke. Ya. Lagi lucu. Tapi gue tuh Kombinasi yang mantap. gue suka Kanye waktu sama Jamie Foxx yang Gold Digger. Gold digger. Gold Digger itu bagus banget dan Jamie Foxx juga as a entertainer menarik. Oke, berarti kalau lu mungkin pertanyaan terakhir Bang ya. Karena kita udah lama banget, anjing lama banget kita ngobrolnya sama Lumayan lama. Tapi karena kita happy biasanya gitu Bang. Iya. Anjing lama banget kan seru banget. Iya lama ini. Iya, lu Ini jam berapa ini? Iya. Gak berasa 2 jam apa? 2 jam. Mau 2 jam. Iya. Biasanya juga anak-anak ini ngabarin Bang, kayak udah 1 jam setengah, 1 jam 45. Ini anyep-anyep aja berarti menikmati mereka, menikmati. Tapi lu ngelihat diri lo MC atau entertainer? Iya, mana yang lebih di depan? MC itu kan kalau definisinya kan dia master of ceremony. Yes. Iya. Kalau gue diperlukan sebagai seorang entertainer ya gue bisa lakukan. Memang misalnya gue dikasih durasi, gue harus bawa lagu ini, setlist gue siapkan. Tapi kalau dalam hip hop MC, lu have to be able to move the crowd. Mhm. Lu nggak boleh. Itu sebabnya gue dari dulu manggung gue nggak pakai kacamata hitam. Gue mau orang bisa lihat mata gue. Eye contact ya. Jangan malu. Iya betul. Waktu lu jadi seorang hip hop MC adalah lu move the crowd. Kata-kata lu harus punya otoritas. Iya betul. Di atas panggung lu harus bisa move the crowd. Kalau lu pegang mic semaunya, lu lari ke kiri ke kanan, lu nggak pernah nonton crowd, lu nggak pernah natap mata penonton, Yes. gue bisa bilang bahwa jangan panggil diri lo MC karena lu nggak master the ceremony. Lu nggak command the crowd. room ya. Iya. Anjir aku kalau nge-rap di panggung nunduk lagi. Ya nggak apa-apa juga. Mungkin memang style lo begitu. Iya. Tapi waktu lu mau nyebut diri lo seorang MC, Betul. lu harus punya otoritas di atas panggung. Iya. Dari kakek-kakek sampai anak kecil harus bisa lu bikin goyang. Harus lu bisa perintah mereka angkat tangan. Bukan maksudnya memaksakan, Ya, tapi dalam artian sure. lu bisa mengarahkan Ya. mood crowd dengan tepat. Baru lu bisa, gue Ya. rasa ya, Ya. lu boleh sebut diri lu seorang MC. Betul. Tapi Jadi pertanyaannya bukan itu cuma tadi, Bang. freestyle-nya aja. Oke. Iya, betul. Entertainer first atau rapper first? Psychoji. Bagus. Atau itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan kalau menurut lu? Enggak sih, family first sih gue. Family first. Let's go. Gue bisa tolak acara karena menurut gue jadwal ini gue lagi sama keluarga. Betul. Ini ya, walaupun tanggal lahirnya sama seperti Kanye, Oh, jawabannya jangan dong, beda. jangan dong. Soalnya beneran Kayaknya ya, aku pikir mau nyebut yang kedua. Kagak. Aku masuk. Kagak. gue banyak dapat value dari bokap gue. Ya, Nggak banyak orang tahu bokap gue. ya, Bokap gue itu pengajar. ya. Tapi gue bersyukur gue dibesarkan oleh orang yang tepat. Legacy gue nggak apa-apa gue dilupain sebagai rapper. Tapi jangan sampai keluarga gue lupa apa yang udah gue bikin buat mereka itu. Oh aja. nice. Dan yang terakhir Bang, kita kan semua selain tahu lu tuh masih hadir dalam skena hip hop, rap atau apapun itu namanya, lu kan juga belakangan ini kan lagi pursue yang namanya kesehatan kan. Ya. Dengan lari dan itu terlihat jelas bahwa sekarang lu jadi lebih kurus atau segala macam gitu. Ada dua pertanyaan yang terakhir. Yang pertama, seberapa banyak kesehatan fisik ini menyumbang kepada pikiran yang jernih dalam berkarya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, katanya lu ada satu program yang lu mau bikin Oh, ya, maraton nanti- untuk nanti share. gue share. Iya, Iya, iya. boleh Mungkin di-share. nanti sekalian yang itu aja Bang. Oke. Korelasi antara kesehatan dan kreativitas besar banget. Hal-hal yang gue cuma bisa bayangin gue lakukan, sekarang bisa gue lakukan. Misalnya. Aduh lucu tapi bener lagi. Ya itu contohnya bikin rig. Oke. Kemarin tuh gue jalan 5 kilo sambil main. Yang dulu mungkin Yang agak- dulu cuma bisa gue bayang-bayangin. sorry. Tapi bener sih itu. Iya. Konkret. Oke, Iya. boleh dong breaking sedikit. Boleh dong. Boleh. Orang bisa bilang bahwa lu suka hip hop, lu suka hip hop dari Amerika. Gue New York banget. Gue udah lari New York semuanya. Di New York Marathon tahun lalu. Ngeri. Let's go. Semua tempat dari Staten Island, Brooklyn, Queens, ke Manhattan, ke Bronx, semua udah gue lewatin. Udah ke Mekah nih ya ceritanya. Jadi resmi maksudnya lu mau ngomong soal New York, gue udah lihat New York. Oh, iya. Haji Psychoji.
Itu mekanya, itu holy grail. Tapi bukan berdasarkan kesombongan. Ya. Untuk sampai di titik itu, gue harus rela untuk membangun kebiasaan yang baru. Yes. Yes. Ganti habit. Kesehatan. Yes. Jadi pengaruhnya adalah ya sebenarnya bukan perkara bragging ya, tapi lebih kayak begitu gue bisa sadar akan pentingnya kesehatan, gue bisa lihat ada banyak hal-hal baru, hal-hal lain yang dulu nggak pernah gue bayangin bisa gue lakukan, bisa gue lakukan. Menarik. Kesehatan memberi lu akses untuk kreatif, memberi lu akses untuk kesana kemari, Ya. dan memberi lu cuan. Ya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Kalau dilakukan dengan konsisten. Kalau dilakukan dengan konsisten, bukan cuma kayak tiba-tiba lu jadi health Betul. influencer, lu harus melakukan itu. Orang akan kebaca kalau lu cuma Betul, jadi health betul. influencer yang tidak melakukan. Yes. Ya itu tadi. Nah, tadi ada yang kedua. Yang itu. Jadi tahun ini gue akan lari lagi maraton di Chicago. Oke. Chicago. Kampungnya Kanye. Kampungnya Kanye betul. Gue akan lari untuk charity. Oke. Jadi gue bekerja sama dengan RMHC. RMHC itu Ronald McDonald House of Charity. Oke. Mereka menyediakan rumah singgah untuk keluarga dan anak-anak yang sedang dirawat penyakit kronis. Oke. Oke. Kan lu bayangin kalau lu punya anak dan lu jauh, akses lu ke rumah sakit tertentu yang Ya, sure. mengobati tertentu ini yang nggak ada di rumah sakit lain, itu kan kayak Cost tersendiri udah gitu. kosnya ke situ. Terus keluarga yang ngejagain mau tinggal di mana? Kosnya nggak murah. Nah, RMHC ini menyediakan rumah singgah gratis untuk mereka, dianterin juga ke ke tempat berobatnya. rumah sakit. Dan ada cabang di mana-mana. Salah satunya kayak kemarin di kalau nggak salah dekat Kemanggisan karena dekat rumah sakit Harapan Kita. Jadi buat anak-anak yang mungkin bermasalah kronis jantung, kanker gitu. Jadi ditempatkan di situ. Nah, headquarternya RMHC ini di Chicago. Oke. Jadi gue akan lari ke sana sambil raise awareness. Ada link untuk donasi. Angkanya nggak masalah kalau lu bersedia, gampang banget. Lu bisa buka Instagram gue Saikoji. Di profile ada link. Nah, lu klik aja di situ, nanti akan ada caranya untuk gimana lu bisa berdonasi. Atau kalau misalnya boleh nih, gue ada QR code yang nanti gue share kalau lu boleh tampil. By all means silakan taruh nanti. aja di sini. Kita taruh di sini Kita aja. tempel nanti ininya buat. Kita tempel di sini. Jadi kali ini lari jarak yang gue tempuh, gue nggak lari buat gue sendiri, tapi gue lari buat anak-anak ini. Iya, buat coach itu ya. Gokil. Keren, respect. Respect. Itulah kalau sudah membuktikan semuanya ya sekarang udah tinggal melakukan apa yang pengen dilakukan dengan konsisten aja. Ya benar. Iya, karena menurut gua pada akhirnya seorang Saikoji itu nggak perlu membuktikan apa-apa lagi. Ya, kalau sehat fisik, sehat pikiran, bisa lebih banyak opsi buat dilakukan, termasuk buat kerja-kerja sosial kayak gitu. Betul, shout out. Tapi gue harus tutup juga. Masih banyak hal-hal yang gue harus pelajari. Gue anak 3. Ya. Yang satu udah kuliah, yang satu SMP, yang satu SD. Gue yakin ke depannya waktu mereka bertumbuh, waktu mereka membangun kehidupan sendiri, ada banyak hal-hal baru yang harus gue pelajari sebagai orang tua, sebagai seorang ayah. Jadi hidup tuh kayak nggak ada habisnya. Nanti kalau gue udah tua lagi, udah tua renta lagi, ada lagi aja problemnya. Terakhir, lu mau ngeluarin album nggak yang upcoming ya? Upcoming or whatever, satu project, karena kan lu udah berubah. Maksud gua, lu yang terakhir dengan lu yang sekarang udah orang yang berbeda, dengan pemikiran yang lebih mungkin terupdate bang, atau dengan awareness apa, dan gue yakin juga lu sebagai Saikoji juga ada kanye-kanyenya dikit juga kan, yang pasti daripada disimpan atau dikeluarin waktu lagi lari, kenapa nggak jadi beat atau jadi nih, lu akan mengeluarkan. Sama ini juga bang, setelah rutin berolahraga kan nafas pasti lebih panjang. Nah, Iya dong. Mungkin secara artistik flow akan berubah atau segala macam. Gue sih menunggu. Kalau soal karya, banyak karya-karya yang gue bikin yang kayaknya bisa gue jadiin lagu full. Oke. Memang belum gue rilis. Cuman gue juga nggak ngoyo kayak wah ini harus keluar, ini harus deadline. Oke. Banyak output gue secara kreatif itu jadi konten. Jadi gue nge-rapnya di konten. Oke. Dan itu menurut gue itu output juga, walaupun dilihat dari ukuran industri, kok nggak dicuanin sih, kok nggak di streamingin, ya nggak apa-apa juga, kan tetap output kreatif gue. Iya. Ada tempatnya tuh buat dicuan. Tapi kan ini hanya egoisme kita as a fans kan. Kadang fans emang begitu ya. Emang fans begitu kayak ayo dong album dong. Bikin aja kalau gitu, Malaka Project bikin sesi, misalnya Live session gitu ya. bikin live session kayak apa? Itu interesting loh. Tiny Desk. Iya. Tiny Desk nih misalnya nih gue ngide gitu. Iya. Penyanyi siapa? Kita remake lagunya jadi hip hop. Jadi penyanyi genre yang berbeda kita tempel dengan rapper. Iya. Tapi dengan genre yang berbeda. Nice. Dan kalau program itu terjadi, gue bisa pastiin lo salah satu bintang tamu pertama yang akan datang. Yang akan Kalau kita mau, paksa untuk Iya. kalau mau nanti kita tektokan, nanti gue yang produce musiknya. Jadi kita campurin antara penyanyi, Iya. siapa tahu Iya. menelurkan genre baru.
Nah, menarik. Ya wes kalau kayak gitu, thank you Bang, kita Terima kasih banyak. tepuk tangan sekali. Psychoji. Podcast terpanjang yang gua nggak berasa cuy, salah satunya. Thank you. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.